Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya lewat program rohani kebenarannya yang memerdekakan kita, pasti kita diberkati lebih dan lebih lagi, karena kasih Allah selalu baru setiap hari buat kita. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Allah itu baik. Haleluya. Oh, 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 oh. Yeah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, oh, ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, oh, ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dengan iman percaya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, oh, ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, oh, ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Oh, oh, Yesusku luar biasa. Oh, oh, Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita untuk kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, Engkau besar dan ajaib karya-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Urapi setiap kami ya Tuhan. Siapapun kami yang menyaksikan program ini, Tuhan jumpai, Tuhan berkati. Apapun masalah pergumulan kami saat kami datang kepada Tuhan, Tuhanlah jawaban yang pasti atas setiap kami. Biar lewat program ini menjangkau banyak jiwa-jiwa sampai ke ujung bumi. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Besar dan ajaib karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Yesus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib karya-Mu, Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Yesus, sebab Kau Allah yang kudus,
setiap kami. Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak Baik, saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Yang mana pada saat ini kami telah mengangkat pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya, jadikanlah pujian penyembahan itu menjadi satu dupa yang harum yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar kami akan membuka hati kami untuk siap ditabur akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap firman yang didengar oleh setiap anak-anak Tuhan menjadi satu benih yang bertumbuh dalam setiap roh bagi anak-anak-Mu. Dan kami percaya biarlah firman ini menjadi satu remah, menjadi satu kekuatan yang baru bagi kehidupan kami, sehingga kami akan bisa meraih janji firman-Mu. Hari ini yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, dan setiap persoalan apapun ketika kami selalu andalkan sabda firman-Mu, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Bapa, inilah setiap permohonan doa kami. Matakan darah yang kudus untuk menjadi berkat bagi kehidupan kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Baik saudaraku terkasih dalam nama Yesus, hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan saya percaya bagi saudaraku yang mendengarkan dalam program rohani kebenaran memberikan ini, ketika saudara membuka hati untuk Tuhan, saya percaya firman itu pasti akan menjadi benih dalam setiap roh bagi kehidupan anak-anak Tuhan, bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh mengikuti program dalam rohani ini. Terima kasih ya Bapa, kami selalu bersyukur Tuhan tetap pelihara dalam setiap kehidupan kami. Hari ini tema kita berbicara yaitu tentang iman yang besar. Apa itu yang dimaksud tentang iman yang besar bagi kita sebagai orang percaya? Berbicara tentang iman yang besar, ini berbicara tentang seseorang itu telah menyatakan suatu perbuatan imannya. Itu poin yang pertama. Seseorang yang telah menyatakan satu perbuatan imannya. Dan Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi, orang yang memiliki iman yang besar adalah orang yang telah menyatakan perbuatan imannya di dalam setiap kehidupannya. Yang kedua, orang yang memiliki iman yang besar ini berbicara tentang buah imannya. Artinya setiap orang yang telah menjadi pelaku-pelaku firman yang menyatakan satu perbuatan imannya itu pasti berbuah di dalam setiap kehidupannya. Artinya berbuah di dalam imannya. Artinya dia hidup di dalam kuasa kebenaran itu sendiri. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang perwira di Kapernaum. Ketika dia melihat ada seorang hambanya yang sakit keras dan hampir mati. Tetapi ingat saudaraku, kalau kita melihat dari perwira di Kapernaum ini, dia memiliki latar belakang orang kafir. Artinya orang yang tidak percaya pada Yesus. Tetapi ketika dia mendengar setiap apa perkataan Yesus sebagai firman yang hidup, justru imannya telah dibangkitkan. Nah pertanyaannya, kenapa seorang perwira di Kapernaum ini imannya telah dibangkitkan atau telah memiliki satu iman yang besar? Sekarang kalau kita perhatikan dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Coba kita akan baca dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10 tentang peristiwa seorang
perwira di Kapernaum. Ini imannya luar biasa dan Yesus juga salut melihat perwira ini dan dia memuji seorang perwira ini. Belum pernah ada iman yang sebesar ini ya di Israel, bagi orang-orang Israel. Makanya dia memuji iman seorang perwira ini. Kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 10 berbicara tentang iman yang besar. Perikopnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Jadi artinya seorang perwira ini sangat mengasihi hambanya. Dan hambanya ini cukup dihargai oleh perwira ini. Tetapi kondisi hambanya itu dia sedang sakit keras dan bahkan dinyatakan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Ingat, ketika perwira itu mendengar. Jadi kata mendengar ini bukan sesuatu hal, mendengar sesuatu yang biasa. Ingatlah saudara, dia itu orang yang tidak percaya Yesus, tapi ketika dia mendengar atas setiap firman, dan Yesus itu adalah firman itu sendiri, ingat, ia menyuruh, ada satu perbuatan iman. Terus dikatakan, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Sebenarnya ketika seorang perwira ini telah mendengar tentang Yesus, ada satu reaksi iman yang terjadi bagi seorang perwira ini. Apa dikatakan? Tindakan imannya, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat keempat, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Perkataan siapa ini yang menyatakan Yesus engkau layak menolong dia? Inilah orang-orang Yahudi, orang tua-tua Yahudi itu saudara. Nah, perhatikan ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Perhatikan saudara, bahwa sebenarnya seorang perwira ini sungguh sangat membantu tua-tua orang Yahudi pada saat itu saudara. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menyatakan kepadanya, untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ya, perhatikan saudara ya, ini ada suatu langkah iman yang besar bagi seorang perwira. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika orang-orang tua Yahudi menyatakan kepada Yesus, Yesus lalu merespon atas perkataan orang tua Yahudi. Apa dikatakan? Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menyatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Ini suatu dasar orang yang memiliki iman yang besar. Jadi kalau sudah berbicara iman yang besar, bukan harus kita menyatakan kepada Yesus untuk Yesus menyatakan kuasanya dulu, baru kita percaya. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, kalau kita sungguh-sungguh Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang besar, jangan tunggu Allah itu menyatakan kuasanya baru kita percaya. Jadi ini sebenarnya menunjuk kepada kita juga. Ketika seorang perwira itu telah mendengar tentang Yesus, dia menyuruh. Tetapi ketika menyuruh malah berubah. Perubahan yang dialami perwira ini bukan perubahan dia tidak mau menerima Yesus, tapi ada satu perubahan dalam roh bagi seorang perwira ini bahwa imannya telah bertumbuh. Jadi dia berkata, gak usah Tuhan kau datang ke rumahku, aku percaya kok setiap perkataan firman-Mu yang kau perkatakan itu bisa menyembuhkan hamba-Ku. Luar biasa ini saudara. Artinya seorang perwira itu dia tidak harus Tuhan menyatakan kuasanya, dia sudah percaya bahwa Tuhan akan menyatakan suatu perbuatan yang besar bagi hambanya itu sendiri. Apa itu? Hamba ini pasti sembuh. Itu saudara. Sebab aku sendiri seorang bawahan, ya, dan di bawahku ada pula prajurit, kata seorang perwira ini. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Artinya bahwa seorang perwira ini menyatakan, walaupun dia sebagai seorang bawahan, tapi dia juga penuh otoritas. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi dia tidak melakukan itu. Karena apa? Dia lebih percaya setiap apa yang diperkatakan Yesus itu
yang dia pegang, Bapak Ibu. Jadi artinya bagi kita, apa yang kita miliki, jangan kau membanggakan seperti apa yang kau dapat hari ini di dunia ini, saudara. Kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini perkataan seorang perwira, ini adalah perkataan yang menunjuk kepada kita. Apa yang kau dapat, apa yang kau miliki dari dunia ini, supaya Tuhan tetap pelihara, kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya Alkitab berkata, semakin banyak kau menabur, semakin banyak kau menuai. Jangan kau khawatir, apa yang kau tabur untuk kemuliaan namamu, kemuliaan nama Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Jadi ini perkataan seorang perwira ini juga menunjuk kepada kita semua. Oke, saudaraku. Jadi dia menunjukkan, aku walaupun seorang bawahan, tapi ada otoritas dalam hidup saya, tapi saya tidak mau menggunakan fasilitas ataupun melakukan hal itu untuk dia datang pada Yesus. Ayat ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ingat, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, apa katanya? Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ingat saudara, Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi Yesus berkata sendiri, tidak pernah ada iman yang sebesar seorang perwira ini. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Haleluya, puji Tuhan. Sebenarnya perkataan seorang perwira ini, sebenarnya ini juga adalah suatu perkataan juga di dalam hidup kita. Ya saudara, perwira ini bukan orang percaya, tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, ada satu perubahan di dalam hidup dia, di dalam roh dia. Artinya, kita harus sadar, Yesus itu datang adalah untuk menyelamatkan manusia. Bukan hanya orang Kristen aja yang diselamatkan. Kalau Kristen itu sudah bicara Kristen, pengikut Yesus, itu suatu hal perbuatan iman mereka yang mereka sudah datang pada Yesus. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang sudah percaya pada Yesus. Jadi prinsipnya Yesus datang itu bukan hanya berbicara tentang kekristenan, tapi dia datang untuk menyelamatkan manusia. Makanya kalau saya sampaikan bagi saudara, bagi kita yang sudah percaya Yesus, itu suatu hal kebanggaan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Makanya hari ini kita belajar dari seorang perwira ini. Walaupun baru sebentar dia mendengar tentang Yesus, tapi iman percayanya akan Yesus itu luar biasa. Bahkan dia berkata, Yesus, gak usah kau datang. Dia menyuruh orang-orang kepercayaan perwira ini bilang kepada Yesus, dia tidak usah datang. Dia hanya memperkatakan, artinya setiap firman itu ketika kita percaya, kita implementasikan dalam hidup kita. Ketika kita udah percaya, saudaraku, bahwa firman itu penuh kuasa, saya percaya bahwa suatu perubahan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Perubahan apa? Yang sakit pasti sembuh. Jadi kita itu, saudara, jangan harus Tuhan menyatakan dulu kuasanya, baru kita bisa melakukan setiap apa yang Tuhan ingin. Saya ambil contoh. Jangan Tuhan nyatakan dulu kuasanya, baru kita mau datang ke gereja. Jangan Tuhan pulihkan dulu ekonomi kita, baru kita percaya datang ke gereja. Saya perlu sampaikan bagi saudara, kehidupan orang percaya kalau dikatakan iman yang besar, bukan Tuhan dulu menyatakan kuasanya, baru kita percaya. Tidak, tapi kita harus percaya lebih dulu bahwa setiap apa yang kita percaya, Tuhan mampu dan sanggup mengubah sesuatu hal. Walaupun ingat saudara, apa yang kau telah pikirkan, Tuhan tidak akan memberi seperti apa yang kau pikirkan. Dia akan memberi lebih dari apa yang kau pikirkan, saudara. Makanya hari ini Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, rancanganmu berbeda dengan rancanganku, jalanmu berbeda dengan jalanku. Kalau ada suatu perbedaan, jangan kita paksakan itu menjadi suatu persamaan. Makanya kita belajar dari seorang perwira ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar setiap kita dikatakan memiliki suatu iman yang besar? Ada 4 hal berbicara bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita dikatakan sebagai orang yang memiliki iman yang besar. Yang pertama adalah, kalau kita berbicara iman yang besar, yang pertama bahwa iman ini merupakan dasar seseorang dalam mengambil keputusan. Artinya apa? Keputusan ini disebut bukan keputusan masalah tentang kedagingan kita. Artinya ketika kita sungguh-sungguh sudah dekat dengan Tuhan, persekutuan kita sudah dekat dengan Tuhan, jangan kau ragu setiap apa yang diperkatakan firman itu di dalam kehidupan kita semua.
Kalau engkau berkata ketika kau sakit engkau pasti sembuh oleh bilurnya, engkau iman engkau pasti sembuh. Ingat Bapak Ibu, kalau kita masih berpikir tentang persoalan masalah kita, justru terhalang Tuhan untuk memberkati kita semua. Makanya Alkitab berkata, jalanmu, jalanku beda, rancanganmu, rancanganku berbeda. Kalau itu berbeda, artinya apa saudara? Apa yang kau telah rindukan, percaya aja Tuhan pasti bekerja bagi setiap anak-anaknya. Jadi keputusan yang dimaksud di sini adalah bukan suatu perbuatan daging manusia kita, tapi ini adalah perbuatan iman percaya kita. Kalau kita sudah sungguh-sungguh dekat dengan persekutuan Tuhan, selalu membaca Alkitab, terus beribadah, berdoa, percaya aja bahwa kebesaran kuasa itu yang Dia telah nyatakan pasti akan mengubah setiap kehidupan kita. Ini yang disebut orang yang memiliki iman yang besar adalah orang yang berani mengambil suatu keputusan. Artinya apa? Dia tidak ragu, dia tidak khawatir tentang apapun dalam hidupnya ketika dia sudah dekat dengan Tuhan Yesus. Ingat tentang seorang perwira itu. Dia tidak ragu. Walaupun dia belum berjumpa dengan Yesus, baru mendengar tentang Yesus, baru mendengar. Dia sudah percaya. Kau perkatakan sepatah dua kata, hambaku pasti sembuh. Walaupun Yesus belum datang. Karena dia menempatkan orang yang beriman adalah orang yang dia belum melihat, tapi sudah percaya Allah telah bekerja di dalam kehidupan dia. Haleluya. Amin. Itu poin yang pertama. Jadi orang yang dikatakan iman yang besar adalah orang yang memiliki dasar dalam mengambil suatu keputusan. Artinya keputusan ini bukanlah keputusan secara daging manusia kita, tapi keputusan secara kerohanian kita. Artinya ketika kita sudah mendengar tentang Yesus, jangan ragu, jangan bimbang. Bahwa apa yang menjadi persoalan masalah kita, Tuhan pasti buka jalan. Jadi ini orang yang berani mengambil keputusan. Yang kedua, apa yang dimaksud tentang orang memiliki iman yang besar? Yang kedua adalah membuat seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kata membuat seseorang berkenan artinya apa saudara? Bahwa Tuhan Yesus juga senang. Setiap kedatangannya, setiap orang yang mendengar tentang dia, kita tidak ragu, tidak khawatir. Tuhan senang. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, apapun setiap persoalan masalah kita, dia pasti buka jalan. Perhatikan saudara, kalau Tuhan senang bukan berarti kita tidak ada masalah. Masalah itu pasti ada saudara. Setiap kita yang hidup dalam dunia ini, kita tidak pernah bebas, kita tidak pernah lepas dalam persoalan. Makanya kalau Alkitab berkata, terus kau menabur, kau gak usah khawatir. Sekarang banyak anak Tuhan, untuk menabur aja hitung-hitungan. Untuk menabur aja dilihat dulu. Aku beberapa kali aku memberi, salah. Sebagai orang percaya bukan seperti itu saudara. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kata berkenan di hadapan Tuhan Yesus artinya kita tidak perlu khawatir. Apa yang kau tabur untuk kemuliaan nama Dia, jangan khawatir, jangan bimbang. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang tidak akan pernah kekurangan. Tetapi jangan kau bawa mindset kekurangan itu dalam pikiranmu. Aku sudah diberkati, nanti aku berkurang, tabunganku berkurang kalau aku sering memberi. Salah. Bukan itu saudara. Ingat, seorang perwira ini walaupun dia seorang bawahan, dia juga punya bawahan yang bisa dia suruh, tapi dia tidak melakukan itu. Karena dia tahu setiap apa yang dia kerjakan, kalau apapun yang dia perintahkan anak buahnya, bukan justru memberkati dia. Bahkan itu justru membuat unsur kedagingan dalam seorang perwira itu menjadi besar. Dan kalau unsur kedagingan kita makin besar, justru itu menjadi suatu perseteruan kita dengan Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua, apalagi dalam suasana pandemi ini saudaraku, COVID nanti semakin bertumbuh, bahkan ada varian-varian baru. Anda sudah gak usah khawatir lah. Pokoknya kita tingkatkan aja, perbaiki aja persekutuan kita dengan Tuhan. Sudah, ibadah kita, baca Alkitab kita, angkat pujian penyembahan. Dan saya percaya melalui program rohani ini, ketika Anda mendengar dengan sungguh-sungguh, ketika Anda sungguh-sungguh buka hati untuk Tuhan, Anda pasti diberkati saudaraku. Ingat, kalau engkau ingin memiliki iman yang besar, jadilah dirimu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, bukan berarti hidup kita tidak ada masalah. Masalah itu pasti ada saudara. Tapi Tuhan pasti buka jalan. Itu orang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang dimaksud tentang iman yang besar disebut saudara? Yang ketiga adalah, ini berbicara iman membawa kekuatan untuk berharap. Seorang perwira ini saudara, dia belum berjumpa dengan Yesus. Tapi ketika dia sungguh-sungguh mendengar akan Yesus, ingat,
Ada suatu pertumbuhan iman di dalam kehidupan dia. Sehingga pertumbuhan iman inilah yang memberikan satu kekuatan bagi kita untuk kita berharap, tidak khawatir. Tidak harus Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dulu baru kita ke gereja. Tidak Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dulu baru kita menabur. Bukan. Hati-hati saudara. Iblis bisa juga campur tangan dalam kehidupan kita. Karena iblis itu yang dia tidak bisa melakukan untuk kita apa? Memberikan keselamatan. Hanya itu dia tidak bisa. Lainnya iblis bisa melakukan untuk kita. Hati-hati saudaraku. Alkitab berkata, kalau kita memiliki iman yang besar, itu membawa suatu kekuatan untuk kita berharap kepada Yesus. Kalau kamu telah memiliki iman yang besar. Jadi saya katakan tadi, iman yang besar itu adalah apabila seseorang itu menyatakan suatu perbuatan imannya. Dinyatakan iman yang besar. Yang kedua, apabila ada buah imannya. Jadi orang yang berbuah itu saudara, imannya itu bertumbuh, dia berbuah, adalah orang yang hidup dalam kuasa kebenaran, kuasa firman itu sendiri. Ada suatu firman yang dia percaya, yang dia telah lahirkan. Sehingga orang yang berbuah itu adalah orang yang tidak khawatir, orang yang tidak bimbang, orang yang tidak bersungut-sungut. Ini orang yang berbuah. Makanya seorang perwira itu tidak bersungut-sungut. Dia percaya, yakin aja, walaupun dia sebelum ketemu dengan dia sebelum datang, dia percaya hambanya pasti sembuh. Jadi yang ketiga, percaya iman yang besar adalah membawa satu kekuatan untuk berharap. Artinya kita tidak khawatir, kita tidak bimbang atas penyertaan Yesus dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, berbicara tentang iman yang besar, ini berbicara tentang iman membuat seseorang merendahkan diri. Apa yang dimaksud merendahkan diri? Perhatikan saudara, kau jangan bawa kapasitas hartamu, otoritas kuasamu, jabatanmu untuk kau datang pada Yesus. Ingat perwira ini, walaupun dia seorang bawahan, tapi dia memiliki juga bawahan lagi yang dia bisa perintahkan. Tapi dia tidak melakukan itu untuk dia berjumpa dengan Yesus. Tidak. Bahkan setiap apapun yang dia terima, segala fasilitas-fasilitas yang dia telah miliki, dia tidak melakukan itu untuk dia mau berjumpa dengan Yesus. Makanya hari ini saya mengajak kita semua, kalau engkau ingin memiliki iman yang besar, itu justru membuat seseorang itu merendahkan diri. Jangan kau mengandalkan setiap kekuatan manusiamu. Baik, jangan kau mengandalkan tentang jabatanmu. Jangan kau mengandalkan setiap hartamu untuk kau datang pada Yesus. Dan saya mengajak kita semua, kalau engkau memiliki iman yang besar, justru disitulah kau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya, kau tidak membawa kapasitas hidupmu untuk kau datang pada Yesus. Hari ini saya mengajak kita semua, mari saudaraku, terutama dalam akhir zaman ini. Kalau kau ingin memiliki iman yang besar, pertama yang kau lakukan, iman besar ini membuat seseorang berani untuk mengambil keputusan. Artinya apa? Ketika kau sudah dekat sama Tuhan, kau tidak perlu khawatir, kau tidak perlu ragu. Tuhan tetap akan selalu menyertai kehidupan saudara. Inilah yang disebut berani mengambil suatu keputusan. Seperti perwira tadi. Yang kedua, kalau kau ingin memiliki iman yang besar, yang kedua, iman ini membuat seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan. Artinya, ketika engkau selalu melakukan satu perbuatan-perbuatan di dalam hidupmu, walaupun mungkin kau berkata masalah dalam hidupmu tidak akan pernah berhenti, tapi kau tidak pernah khawatir, tapi kau terus memperbaiki persekutuanmu dengan Tuhan, terus beribadah setiap malam, terus berdoa, terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya kau sangat pasti berkenan di hadapan Tuhan. Ingat saudara, pertandingan kita bukan hanya dalam kepuasan hawa nafsu daging atau masalah darah daging, tapi pertandingan kita justru untuk kita dipersiapkan untuk sebagai mempelai Kristus masuk ke ruang Maha Kudus. Ini pertandingan kita saudara. Sehingga kita ketika hidup di dunia, kita tidak akan pernah dikalahkan. Artinya iman kita tidak akan pernah bergeser kepada iman yang lain, hanya kepada Yesus. Jadi mari, ketika kau memiliki iman yang besar, itu membuat Yesus itu sangat berkenan di hadapan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan bukan berarti masalah dalam hidupnya tidak ada. Masalah itu pasti ada. Tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan, selalu memberi kekuatan, dan selalu memberikan jalan atas masalah bagi anak-anaknya. Yang ketiga, bicara tentang iman yang besar, ini berbicara bahwa orang yang beriman adalah membawa satu kekuatan untuk berharap. Artinya, ingat tentang perwira itu, walaupun dia belum berjumpa dengan Yesus, tapi dia percaya, karena imannya ada satu kekuatan untuk berharap hambanya pasti sembuh. Bagi kita juga sama. Jangan Tuhan harus menyatakan kuasanya dulu, baru kita datang ke gereja. Jangan Tuhan untuk menyatakan kuasa untuk kita yang sakit disembuhkan dulu, baru kita datang ke gereja. No. Tidak. Kalau engkau memiliki iman yang besar, orang yang memiliki iman besar adalah orang yang memiliki sesuatu kekuatan untuk dia berharap kepada Tuhan. Artinya, dia tidak ragu, dia tidak bimbang.
Dia selalu melakukan suatu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena harapan-harapan apapun yang telah dia rindukan, Tuhan akan menyatakan kuasa itu di dalam hidup dia. Ingat saudara, harapan kita hanya pada Yesus. Jangan kau tinggalkan Yesus, tetap percaya, tumbuhkan imanmu, terus kau tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, berbicara iman yang besar, ini berbicara membuat seseorang merendahkan diri. Kalau engkau mau datang pada Yesus, kalau engkau masih mengandalkan kekuatan hartamu, jabatanmu, jangan berharap kehidupanmu pasti berubah. Jangan kau bangga ketika kau sudah kaya, jangan kau bangga ketika kau bisnismu sudah berhasil. Tapi banggalah ketika kau selalu menyenangkan hati Tuhan. Orang yang memiliki iman yang besar adalah orang yang tidak mengandalkan sesuatu fasilitas dalam kehidupannya di dunia ini untuk dia datang pada Yesus. Orang yang benar-benar memiliki iman yang besar adalah orang yang tidak menempatkan kehidupannya hidup dalam hartanya. Tidak. Tapi orang yang memiliki iman yang besar adalah orang yang dia datang apa adanya diri dia. Dia tidak membawa embel-embel apapun di dalam hidup dia. Tidak membawa jabatannya walaupun dia seorang pejabat. Tidak membawa suatu harta walaupun dia kaya raya untuk dia datang pada Yesus. Dia datang, inilah aku Tuhan, jamah aku, penuhi aku, ubahkan hidupku. Ingat seperti seorang perwira ini. Dia tidak membawa jabatan dia untuk dia mau berjumpa teman Yesus. Dengan kerendahan hatinya lah yang membuat, ingat apa yang dia rindukan, Tuhan menyatakan kuasanya untuk menyembuhkan hambanya. Orang yang memiliki iman besar adalah orang yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Artinya dia tidak membawa setiap apapun yang dia miliki di dunia ini. Dia hanya membawa iman percaya pada Yesus. Ingat, orang yang memiliki iman besar adalah orang yang pasti selalu rendah hati. Dia tidak membawa tentang kesombongannya, kedagingan. Kalau kamu masih meninggikan dirimu, jangan berharap ada satu perubahan dalam hidupmu. Karena dalam Roma berkata, orang yang hidup dalam daging adalah perseteruan dengan aku. Hari ini kita belajar dari seorang perwira ini. Saya percaya, apapun persoalan masalah saudara, Tuhan pasti campur tangan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Walaupun suasana pandemi ini tentang virus corona ini semakin meningkat atau ada varian-varian baru, jangan khawatir saudara. Apalagi saya perlu sampaikan bagi saudara, bagi saudara-saudaraku yang mungkin bertanya kepada setiap hamba-hamba Tuhan, mohon maaf ini agak sedikit, ini saya mau menyampaikan bagi kita. Kalau kau memiliki iman besar, apa yang diperkatakan oleh pemerintah, taatlah kepada pemerintah. Karena dalam firman berkata, Roma 13 ayat yang pertama, kita harus takluk kepada pemerintah. Roma 13 ayat kedua, kalau kau tidak takluk ada hukuman. Artinya, jangan khawatir, jangan terlalu berlebihan kekhawatiranmu. Kalau kau memiliki iman besar, percayalah, apa yang kau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita belajar dari seorang perwira ini agar kehidupan saudara semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan syukur kepada Tuhan. Lewat program ini kita semua sudah diberkati. Bersyukur. Tiada yang sepertimu. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudaraku, sekarang kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan kasih dan setiamu dalam ibadah kami, dalam pujian penyembahan dan setiap firman yang kami sampaikan. Biarlah ini semua menjadi satu berkat bagi setiap anak-anakmu yang mereka mendengar dalam program rohani ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya biarlah melalui pujian penyembahan yang kami telah angkat di dalam setiap pujian penyembahan ini menjadi satu dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu. Dan juga setiap firman yang kami sampaikan, biarlah firman itu terus menjadi benih-benih yang bertumbuh dalam setiap roh bagi anak-anak Tuhan. Sehingga setiap mereka yang mendengar program ini, hari ini kami percaya yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, dan setiap apa persoalan mereka Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih ya Bapa.
Terima kasih ya Roh Kudus atas penyertaan dan kasih kuasa-Mu yang terus menyertai dalam setiap ibadah kami, dalam program rohani kebenaran mereka ini pasti akan menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap permohonan doa kami, materai dengan darah yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.